A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin. Wa yughassalu dan dimandikan. Wa yughassalu dan dimandikan siapa al-mayyitu mayit witron dengan ganjil. Wa yughassalu dan dimandikan siapa al-mayyitu mayit witron dengan ganjil. Wa yakunu dan berada. Wa yakunu dan ada fi awwalihi ialah fi awwali ghuslihi. Wa yakunu dan ada fi awwali ghuslihi ialah di dalam permulaan memandikan mayit apa sidrun daun bidara, atau kalau di Batam daun kelor. Wa yakunu dan ada fi awwali ghuslihi ialah di dalam permulaan membasuh atau memandikan mayit apa sidrun daun kelor atau daun widara, itu daun kelor. Wa fi akhirih dan di dalam akhirnya ghuslihi, wa fi akhirih dan di dalam akhirnya ghuslihi apa syai'un sesuatu min kafurin dari kafur, bimakna min kafurin dari kafur bimakna wangi-wangian. Kalau dalam hadisnya kafur itu diambil dari bunganya kurma yang masih muda. Terus mau nanam kurma dulu, repot di sini. Ya, akhirnya pakai mawar, melati, kenanga, kayak gitu kalau di Indonesia. Karena maknanya kafurin. Wa yughassalu al-mayyitu witron. Mayit itu dimandikan dengan tiga tahap. Wa yakunu fi awwali ghusli sidrun. Tahap yang pertama itu dimulai dengan air yang ditambahkan dengan daun bidara atau daun kelor kalau di sini. Atau daun-daun yang menyebabkan apa namanya ya, yang enggak licin lah, itu dicampurkan ada kalanya yang ditumbuk dulu baru dicampurkan, ada yang sekedar dicampurkan saja. Setelah penting teksnya ialah dicampur dalam tahap yang pertama dengan daun kelor atau daun bidara. Wa fi akhirihi, habis itu yang setengah-tengahnya bisa pakai sabun cair terutama yang mudah berbusa. Kalau sabun batang kan nunggu digosok-gosok, nanti bangun, nanti kalau digosok-gosok yang halus saja. Wa fi akhirih syai'un min kafurin, yang terakhir adalah dari hal-hal yang wangi alami. Itu tiga tahap bersihkan. Wa yukafanu dan dikafani siapa al-mayit. Wa yukafanu dan dikafani siapa al-mayit fi salasati aswabin di dalam tiga baju. Fi salasati aswabin di dalam tiga lapisan kain atau tiga lapisan baju bidin yang berwarna putih.
wa yukafanu dan dikafani siapa al-mayit fi salasati aswabin di dalam 3 lapis baju bidin yang putih. Laisa tidak ada fiha ialah di dalam salasati aswab apa komisun baju kurung wala imamatun dan serban. Wa yukafanu dan dikafani siapal mayit fi salasati aswabin di dalam 3 lapis baju bidin yang berwarna putih. Laisa yang tidak ada fiha ialah di dalam salasati aswabin apa komisun baju kurung wala imamatun dan serban. Itu paling minimalnya kafan adalah 3 lapis yang berwarna putih. Kalau kita menggunakan paling minimalnya yaitu 3 lapis, maka di situ tidak ada baju kurung dan tidak ada imamah. Karena cuma 3 lapis, maka semuanya ditumpuk sama 3 lapis. Misalnya 1,5 meter atau berapa lebarnya itu 1,5 meter, panjangnya 2 meter lah. Kalau cuma 3 lapis ya ditumpuk 3 macam tisu ini. Kalau cuma 3, ya ditumpuk 3. Alias tidak ada yang namanya imamah atau yang namanya komis atau baju kurung. 3. Pertama dimasukkan di gulung dulu, dilipat dulu. Ini mayatnya bukan kafani 1, masukkan lagi 2, terus 3, terus ditali ujung ke ujung baru tengah. Ada 5 tali ujung 2, tali tengah 3, 5 tali. Kalau cuma 3 lembar, cuma 3 lapis, maka semuanya ditumpuk jadi 1. Kalau 5 lembar, maka ada yang 1 namanya baju kurung. Seperti ini dilipat jadi 2, di lubang lehernya, terus dimasukkan di lapisan yang nomor 4 dan nomor 3 sejajar. Baru yang keempat itu di lubang lehernya. Nanti ditumpukkan sini, mayatnya diletakkan, terus menjadi baju kurung. Nah, sebelumnya baju kurung kalau laki-laki itu dikasih serban. Serbannya ditaruh di belakangnya, nanti dikalungkan seperti ini. Jadi letaknya di sebelumnya. Kalau laki-laki pakai serban atau imamah seperti ini di kepalanya, baju kurung untuk perempuan. Yang 1 sama-sama yaitu sarung. Berarti yang 1 itu tidak sepanjang yang ini, misalnya 3 lapis, mayatnya laki, yang 1 berarti di sini. Ini untuk sarung dulu. Baru setelah itu serban. Kalau laki-laki baru dibungkus lipatan yang ketiga. Kalau perempuan yang 1 sarung dulu, baru baju kurung, baru lipatan yang ketiga. Paham? Nanti kalau nggak paham, cari boneka tak ajari. Yang penting harus berani. Karena ya seperti itu, cuma seperti itu aja. Dan kalau salah pun dia nggak akan bangun, nggak akan nuntut. Yang penting dibungkus kok. Sunnahnya minimal 3 lapis. Kalau cuma 3 lapis, laisa fiha komisun wala imamah matun. Kalau cuma 3 lapis, tak ada sarung, tak ada imamah, tak ada komis. Kalau cuma 3 lapis. Kalau orangnya mampu, kainnya banyak, sekarang kan mampu semuanya orang sekarang itu. Ya kalau bisa dilengkapi 3 lapis bawah, kasih minyak wangi, dikasih kapur barus, dikasih minyak mawar, baru dikasih 1 lapis lagi untuk sarung. Berarti kan separuh, sarung itu kan cuma besar aja. Lalu nanti disiapkan di bawah, di atasnya sarung namanya imamah kalau laki-laki, komis kalau perempuan. Kalau dipasangkan sarungnya, baru dipasangkan komisnya atau dipasangkan imamahnya, baru lipatan yang ketiga. Itu sempurnanya kafan. Kalau minimal ya tadi kayak madu mongso tadi. Kalau minimalnya cuma 3 terus dilipet-lipet ditali. Tarik yang kuat untuk ujung ke ujung.
Nanti kalau ada yang mati aku panggil lah biar praktek. Jadi minimal 3, kalau 3 tak ada komis, tak ada imam. Tapi kalau sekarang orangnya mampu semuanya, bahkan semua difasilitasi oleh masjid, maka dilengkapi alias ada 5 lapis, 3 lapis untuk bungkus, 2 lapis, yang satunya imamah, yang satunya sarung, yang satunya komis, yang satunya itu memandikan sudah, mengkafani sudah. Wa yukabbiru, dan takbir siapa orang, wa yukabbiru, dan takbir siapa orang, alaihi, atas mayit, arba takbiratin, dengan 4 kali takbir. Wa yukabbiru, dan takbir siapa orang yang hidup, alaihi, atas mayit, arba takbiratin, dengan 4 kali takbir. Yaqra'u, membaca siapa orang, al-fatihah, pada surat al-fatihah. Yaqra'u, membaca siapa orang, karena setiap fi'il ada fa'ilnya. Yaqra'u, membaca siapa orang, yaitu orang yang sholat jenazah, membaca al-fatihah, pada surat al-fatihah, badal ula, setelah takbir yang pertama. Allahu Akbar, karena 4 kali takbir. Setelah takbir yang pertama, di dalam takbir bareng dengan niat. Wa yusolli, dan membaca sholawat ala nabi, atas nabi, ba'da tsaniyati, di dalam atau ba'da tsaniyati, di setelah takbir yang kedua. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yusolli, dan sholat siapa orang, wa yusolli, dan membaca sholawat siapa orang, ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyati, di setelah takbir yang kedua. Wa yad'u, dan mendoakan siapa orang, lil mayyiti, kepada mayit, ba'da salisati, di setelah takbir yang ketiga. Wa yad'u, dan mendoakan siapa orang, lil mayyiti, kepada mayit, ba'da salisati, di setelah takbir yang ketiga. Fayaqulu, maka berucap siapa orang. Ini doanya, doa salat jenazah setelah takbir yang ketiga. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika, kharaja min ar-ruhid dunya wa sa'atiha, wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha, ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi, kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, wa anna muhammadan abduka wa rasuluh, wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu man zulin bihi, wa astaha faqiran ila rahmatika, wa anta ghaniyun an adabihi, wa qad ji'naka raghibina ilaika sufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, wa in kana musian fatajawaz anhu, wa laqihi bi rahmatika ridhoka, wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu, wafsah lahu fi qabrihi, wa jafil ardu an jambaihi, wa laqihi bi rahmatikal amna min adabika, hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu setelah takbir yang ketiga. Kalau nggak hafal yang panjang, yang pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa yaqulu, dan membaca siapa orang, fi rabi'ati, setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajlahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Itu setelah takbir yang keempat. Setelah membaca doa Allahumma la tahrimna ajlahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu, wa yusallimu, dan bersalam siapa orang, ba'da rabi'ati, setelah takbir yang keempat. Wa yudfanu, dan dikubur siapa al-mayit,
Wa yudfanu dan dikubur siapa al-mayit fi lahdin di dalam lahat. Mustaqbilal kiblati dengan keadaan menghadap ke kiblat. Ada yang lahatnya itu yang ke samping, digali ke peta ke bawah, baru yang arah barat dilubangi, nanti dimasukkan dihadapkan ke kiblat, terus ditutup papan, ditimbun. Ada yang digali peta, tengahnya dikasih tempat mayat, baru nanti atasnya dikasih Walid fanu dan ditimbun, dikubur siapa mayit filahdin di dalam ruang landak, di filahdin di dalam lahat, mustaqbilal kiblati dengan menghadap ke kiblat. Oh itu. Jadi lahat itu bentuk makam, bentuk pekuburan, yaitu digali terus dilubang bagian kiblat, bagian barat. Nah, wa yusallu min qibali ra'si birifqin, itu yang dimasukkan kepalanya dulu pelan-pelan. Misalnya kan kiblatnya sana, ini lubangnya di bawah sana, dimasukkan kepalanya dulu baru kaki. Itu yang yang lahatnya bentuknya, yang bentuknya lahat, yaitu bentuknya dindingnya yang dilubang. Kalau di Indonesia kan bawahnya yang dilubang. Karena mungkin kalau di sini, kalau dinding yang dilubang bisa ambrol, maka pakai yang di lubang bawahnya. Wayakulu dan mengucapkan, wayakulu dan berdoa siapa alladhi orang yulahiduhu yang memasukkan siapa alladhi pada mayit. Wayakulu dan berdoa siapa alladhi orang yulahiduhu yang memasukkan siapa alladhi pada mayit. Membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau menguburkan, memasukkan ke dalam liang lahat, membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u dan dibaringkan miring siapa mayit. Wa yudja'u dan dibaringkan miring siapa mayit fil qabri di dalam kuburan. Ba'da ayyu ammiko setelah didalamkan apa kubur. Ba'da ayyu ammiko setelah didalamkan apa kubur. Qomatan dengan setinggi orang berdiri. Wabastotan dan ditambah satu lengan. Wabastotan dan satu lengan. Jadi orang berdiri ditambah satu lengan. Namanya qomatan wabastotan. Dalamnya mengubur itu adalah qomatan wabastotan. Qomatan itu setinggi orang berdiri ditambah satu lengan. Wong Jawa bilang sak dedek sak pengawe. Sak dedek itu satu tegapnya orang, sak pengawe sampai satu lambaian tangan itu dalamnya orang ngubur. Nah, di sini tanyanya keras bauksit. Bayarnya berapa? Mungkin kalau di Arab seperti itu, karena apa? Yang atas dasarnya, permukaannya tanah di Arab, yang atas adalah pasir. Menunggu tanah kerasnya terlalu dalam. Ya, sebenarnya apa tujuannya? Biar nggak bau kemana-mana, karena bangkai manusia. Wa yusattahu dan diundak apal kubru kuburan. Diundak itu dikasih seperti ditinggikan sedikit lah, pokoknya ditinggikan, nah diundak itu ditinggikan permukaannya biar nampak kalau ini kuburan manusia. Wa yusattahu dan diundak apal kubru kuburan. Apalagi kan ada sisa tanah yang dulunya ada di dalam,
tapi ternyata dipakai manusia. Nah, akhirnya sisanya dinaikkan ke atas, ditimbulkan atau diundak. Walayubna dan tidak boleh dibangun alaihi. Nah, ini walayubna dan tidak boleh dibangun apa alaihi al-kubur. Walayujassosu dan juga tidak boleh di plester. Wala ba'sa dan tidak ada bahaya sama sekali, atau wala ba'sa dan tidak ada bahaya bil bukai dengan menangis alal mayiti atas mayit, min ghairi nauhin dengan tanpa mengeluh, wala syakki jaibin dan merobek kerah baju. Wala ba'sa dan tidak ada bahaya, artinya tidak apa-apa, bil bukai menangis al mayiti atas mayit, min ghairi nauhin dengan tanpa mengeluh, wala syakki jaibin dan merobek kerah baju. Nangis adalah manusiawi, apalagi yang terkasih yang meninggal dunia. Asal tidak boleh menangisnya mengeluh alias tidak ikhlas, atau menangisnya sampai mengoyak-ngoyak bajunya. Wa yu'azza dan ditakziai. Wa yu'azza dan ditakziai siapa ahluhu ahli mayit ila thalathati ayyamin sampai hari ketiga min dafnihi dari menguburkan mayit. Ditakziai, yang ditakziai adalah yang hidup, diganti beras, diganti duit biar senang. Kalau dulu berlebihan dihibur dengan gaplek dulu, tapi dihibur dengan alkohol tua itu dulu, tapi nggak boleh. Memang yu'azza itu artinya menghibur dan aring-aring, diriang gembirakan, tanggapkan elektron nggak boleh. Dikasih hiburan lah, didatangi, dibesarkan hatinya, diarahkan agar ikhlas. Kalau letter lughawinya secara bahasa, takziah artinya membahagiakan. Nanti kamu bahagiakan dengan caramu repot. Wa yu'azza dan ditakziai siapa ahli mayit ila salati ayyamin sampai 3 hari min dafni dari menguburkan mayit. Jadi sampai 3 hari disunahkan takziah. Walayid fanu dan tidak boleh dikuburkan. Walayid fanu dan tidak boleh dikuburkan siapa isnani 2 mayit fi kubrin di dalam satu kuburan. Walayid fanu dan tidak boleh dikuburkan siapa isnani 2 mayit fi kubrin di dalam satu kuburan illa li hajatin kecuali karena hajat.